Baik, Panel, sebelumnya kami dari tim kontroversi Metro TV turut berduka cita atas kehilangan yang dirasakan oleh Pak Nel dan keluarga. Dan kami juga mengucapkan terima kasih karena Pak Nel telah bersedia memenuhi undangan Metro TV. Pak Nel, setelah tragedi ini mendapatkan sorotan yang begitu luar biasa dari masyarakat di seluruh Indonesia sampai ke Presiden Prabowo Subianto juga, apa ungkapan hati yang ingin Pak Nel sampaikan? Yang ingin saya sampaikan bahwa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah mengambil alih untuk yang sudah terjadi di istri saya. Saya berterima kasih juga sebesar-besarnya untuk Bapak Presiden bahwa sudah ditunjuk tim untuk menyelidiki kasus ini. Kalau memang ada yang salah, tolong ditindaklanjuti dan sekali lagi terima kasih banyak. Hanya itu saja. Panel, kita sudah mendengarkan cerita bahwa bagaimana Ibu Iren dan bayi dalam kandungannya harus berpindah-pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain dengan berbagai alasan. Ada karena tidak adanya dokter, kemudian ada ruangan operasi yang sedang direnovasi, dokter anestesi tidak ada, kemudian juga karena ruang untuk peserta BPJS kelas 3 penuh. Pak Nel, yang kami ingin tanyakan adalah apakah sebelum berpindah-pindah rumah sakit, di rumah sakit pertama itu tidak dicek terlebih dahulu? Sebetulnya adakah rumah sakit yang sudah ada dokternya, tersedia ruangannya, jadi tidak perlu sampai harus pindah-pindah beberapa rumah sakit, Pak? Untuk dokternya antara ada dan tidak ada. Mereka hanya datang, waktu itu mahasiswa datang untuk minta operasi. Mereka bilang begini, karena lahiran anak yang ketiga jadi tidak bisa dioperasi, harus normal. Tapi keadaan mahasiswa saya waktu itu memang tidak bisa dioperasi, tidak bisa di lahir normal, harus dioperasi karena memang untuk keluar bayinya, karena bayinya besar harus dioperasi. Jadi dia bilang begini, memang tidak bisa untuk karena lahiran anak ketiga ya tidak bisa dioperasi, harus lahir normal. Nah, makanya itu kami pindah ke rumah sakit AB. Di rumah sakit Yowari itu berapa lama Pak Nel menunggunya? Itu dari jam 3 sore lewat sampai jam 12 malam lewat. Selama itu ya Pak Nel? Apa Iya. saja yang dilakukan Caranya pihak rumah saya di sakit situ, sampai segitu lamanya, Pak? itu mereka ada bantu sedikit, tapi yang saya lihat tidak membantu, justru menyulitkan istri saya waktu itu. Jadi kakak perempuan saya dengan bapak saya bilang ini sudah terlalu setengah mati dengan dia punya pernapasan. Jadi harus dilakukan operasi segera. Terus setelah itu mereka bilang dokternya lagi keluar, jadi tidak bisa operasi di sini. Jadi kita minta rujukan waktu itu. Jadi dirujukan ke Dian Harapan. Jadi saya kira saja Dian Harapan sudah siap dan standby untuk setelah kita dari Yowari ke Dian Harapan langsung dioperasi. Tapi setelah kami di sana, mereka bilang begini, tidak bisa dioperasi karena ini lahiran anak kita, jadi harus normal. Sedangkan bayi yang dalam perut istri saya itu besar, tidak bisa normal, harus dioperasi. Maka itu kita pindah lagi ke AB. Setelah di AB mereka bilang begini, ruangan untuk operasi lagi direnovasi. Jadi saya sempat marah ke perawat tua yang temani waktu itu, saya bilang, dari Wari kamu bilang sudah komunikasi dengan Dian Harapan. Setelah di sana kan tinggal dioperasi saja, kenapa kita putar-putar lagi bikin setengah mati istri saya. Istri saya juga sudah terlalu sesak sekali waktu itu dalam mobil ambulans. Karena memang tidak ada jawaban yang pasti, jadi bapak saya bilang kita lari ke, itu rencananya mau ke rumah sakit Dok 2. Tapi setelah dalam perjalanan istri saya napasnya sudah terlalu sesak sekali, jadi langsung diarahkan saja ke rumah sakit terdekat, itu Bayangkara. Tapi setelah di Bayangkara kita sampai ruangan untuk BPJS itu penuh.
Mereka bilang ini ruangannya BPJS-nya penuh jadi harus ada ruangan tapi itu VIP saja. Kisaran besarnya 8 juta tapi harus DP 3 atau 4 juta dulu baru bisa masuk. Tapi saya tanya, ini kalau dia masuk ada dokter atau tidak? Itu mereka belum pastikan ada dokter atau tidak. Nah itu kakak perempuan saya dengan bapak saya bilang, tolong dulu kak, ini napasnya sudah terlalu sesak. Tapi mereka bilang memang prosedurnya harus begitu. Ini dulu baru bisa kita lakukan. Ya sudah tidak ada jalan lain, kita lari ke rumah sakit kedua. Setelah perjalanan berapa menit ya sudah bisa keluar dari mulut istri saya. Suster yang temani 2 orang itu bilang tidak bisa kita lari ke kedua karena jauh sekali harus balik ke Bayangkara. Dalam perjalanan Bayangkara ke Bayangkara ya sudah napasnya sudah tidak ada waktu itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.